Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku, bahwa saya ingin mengingatkan bahwa tema gereja kita tahun ini adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 sampai dengan ayat 14, ya kan? Kita masih ingat tentunya ya. Tetaplah berdoa, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal dan tetap selalu bersukacita. Nah, tidak terasa ya, kita sudah berada di pertengahan November, bulan Oktober. Kurang lebih jadi 2,5 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 ya. 2 bulan lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudara, ada sukacita? Haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ice Fanggi bersama anak mereka Leon yang kemarin Tuhan sudah tambahkan 1 usia dalam kehidupannya. Nanti kita akan berdoa ya. Nah, hari ini saudara-saudaraku ya, masih ada kaitan khotbah saya dengan khotbah saya 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu, saya bicara tentang Sodom dan Gomora. Ya, kita tahu bersama, di kota itu ada satu perbuatan yang sangat menistakan Tuhan atau menjijikkan di hati Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bersama ya apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora itu. Nah, hari ini saudara-saudaraku ya, masih ada kaitannya. Judul khotbahnya Laut Mati. Mari kita buka dulu Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kemudian nanti kita akan membaca kitab Yehezkiel. Mungkin saudara jarang buka kitab Yehezkiel ya. Yehezkiel pasal 47 ayat 8 sampai 9. Pertama, kita buka Kejadian 14 dulu ayat 1 sampai 3. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan membaca buat kita semua. Saya yang membaca buat kita semua ya. Kejadian 14 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian nanti saudara simak juga dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 8 sampai 9. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Siniar Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeba, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Raja Zoar. Perhatikan saudara ayat 3 ini. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Laut Asin inilah yang nanti kita akan lihat menjadi Laut Mati. Nah, dalam kitab Yehezkiel, saudara buka juga di handphone saudara, smartphone saudara, ya. Yehezkiel pasal 47, saya membaca bagi kita semua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 atau ayat sampai 10. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin yang tadi sudah kita baca ya di pasal ketiga Kejadian tadi. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Katakan amin. Saudara silakan duduk. Saudara simak kembali Kejadian pasal 14 ya. Saya baca lagi ayat 3. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Saudara, hari ini tema khotbah berjudul Laut Mati. Saudara, peristiwa Sodom dan Gomora yang begitu mengerikan saudara, itu memunculkan suatu tempat atau lokasi yang disebut Laut Mati. Nah, Laut Mati ini saudara-saudaraku ya, Laut Mati ini dulunya adalah
lembah yang subur, lembah yang subur, dan disebut laut asin atau laut Araba. Yang tadi kita sudah baca, laut asin. Nah, nama asli dari bahasa Ibrani adalah dari laut asin ini, nama aslinya Yam Hamela. Yam Hamela yang berarti laut garam. Yang berarti laut garam. Nah, saudara, keadaan laut mati yang asin dan tandus seperti sekarang itu, seperti waktu itu adalah akibat hukuman Tuhan terhadap kota Sodom dan Gomora yang dihujani oleh api dan belerang. Kita tahu ya bersama dalam peristiwa itu, Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Sehingga saudara-saudaraku, keadaan laut yang asin dan tandus akibat hukuman itu. Dulu tempat itu tuh lembah yang subur. Lembah yang disebut laut asin. Ya, disebut laut asin. Tiba-tiba menjadi laut mati. Tidak ada guna, tidak ada bermanfaat. Namun saudara-saudaraku, kalau tadi kita membaca kitab Yehezkiel, di masa depan nanti, nubuatan dalam Alkitab, nubuatan itu ya, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu yang arti dari nubuatan. Nubuatan itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu. Nah, nubuatan untuk laut mati ini sudah dinyatakan dalam Alkitab, dalam Yehezkiel tadi, bahwa laut mati tadi, kalau kita tadi baca, itu akan kembali menjadi air tawar yang kaya akan kehidupan. Saudara, menarik di sini, ya. Apa pesan Tuhan bagi kita semua? Setiap saya menyampaikan firman, saudara, saya tahu sejak gereja kita memiliki YouTube channel, kesempatan bagi saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil kebenaran Tuhan. Karena bagi saya, mungkin saya tidak bisa datang ke tempat-tempat yang jauh, ya, tempat jauh, yang tempat dimanapun, di pulau-pulau terpencil, ya, mungkin saya tidak bisa ke sana untuk membagi firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi melalui YouTube channel ini, kesempatan kita untuk memberitakan firman. Kalau saudara lihat, saudara sekarang ya, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, poinnya, sekarang Tuhan membuka pekerjaan yang dengan begitu luar biasa. Ya, ada channel-channel di mana pemberitaan firman disampaikan, ya kan? Dan saya percaya pemberitaan firman itu yang menonton bukan orang Kristen saja, saudaraku. Saya percaya banyak orang menonton dengan latar belakang apapun. Dan saya melihat, dan saya menonton, saya tahu banyak melalui pelayanan seperti begitu. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, percaya kepada Tuhan. Dan doa saya pun demikian, saudara-saudaraku, agar setiap apa yang kami sampaikan ini, itu dapat menjadi berkat. Ya. Nah, hari ini saudara-saudaraku ya, ini yang Tuhan taruh di hati saya tentang laut mati. Satu tempat yang dulu disebut laut asin, laut Araba, yang dalam bahasa Ibraninya Yam Hamela, laut garam. Ya, garam itu kan berguna, saudara-saudaraku. Ya, itu sangat berguna, betul nggak? Betul, saudara-saudara. Garam itu berguna. Salah satu fungsi garam itu untuk apa? Supaya masakan itu menjadi enak, ya kan? Garam banyak fungsinya. Sehingga kalau saudara baca dalam Injil Matius, Tuhan bilang, hendaklah kamu menjadi terang dan garam dunia ini. Jadi saudara, panggilan orang Kristen itu panggilan yang mulia. Tidak ada di dalam yang lain. Untuk menjadi terang dan garam itu panggilan yang penuh dengan suatu hal yang sangat harus kita syukuri, bahwa Tuhan Yesus itu memanggil saya dan saudara untuk menjadi terang dan garam. Kalau kondisi gelap kan nggak enak, saudara-saudaraku, betul nggak? Ya, walaupun kadang-kadang juga
Kalau ada orang yang sakit ya, dokter biasanya suka bilang kurangi garam ya. Ya terlalu berlebihan juga tidak baik. Nah, saudaraku, hari ini perhatikan ada 3 hal yang saya akan bagikan ya. Dan ingat, tadi saya sampaikan di masa depan dalam nubuatan, dalam Alkitab, laut mati itu nanti akan kembali menjadi air tawar yang kaya dalam kehidupan. Nah, kita lihat apa pesan Tuhan. Yang pertama, saudara. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk melihat, membaca Yesaya pasal yang ke-59. Mari saudara-saudaraku manfaatkan smartphone saudara untuk juga membuka Alkitab di sana. Yesaya pasal 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 3. Khotbah saya ini masih berkaitan dengan laut yang mati ini ya, dengan Sodom dan Gomora ya. Tentu banyak sekali kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Perhatikan Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 3. Dosa adalah apa saudaraku? Penghambat keselamatan. Perhatikan ayat 1 sampai dengan 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan apa saudaraku? Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa saudaraku? Dosamu. Saudara perhatikan. Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, perhatikan yang pertama. Apa yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini? 1. Kejahatan dan dosa adalah hal yang mengerikan dan dapat menghancurkan hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Saudara perhatikan, saya ulangi sekali lagi ya. Kejahatan dan dosa adalah hal yang mengerikan atau menakutkan dan dapat menghancurkan hidup kita sebagai orang percaya. Saudara jangan pandang enteng hal seperti begini. Saudara baca, kebaikan Tuhan, yang tadi kan Ibu Ice bersaksi. Kesimpulannya apa? Tuhan baik. Ya kan betul, kita bisa berkata Tuhan baik. Iya, tapi ingat, Tuhan itu baik. Pendengarannya tuh lebih daripada orang yang kita kasihi. Tangan Tuhan tuh mampu menolong kita, sangat mampu, lebih dari apapun juga. Tapi kadang-kadang saudaraku, bukan kadang-kadang, sering, yang menjadi pemisah. Saudara tahu nggak apa arti kata pemisah tuh? Pemisah itu apa? Menjauhkan, ya kan? Menjauhkan kita dengan Dia. Apa? Kejahatan dan dosa. Apa itu kejahatan dan dosa? Sesuatu yang tidak seturut apa kata firman Tuhan. Contoh, selalu saya kasih contoh ini di dalam kitab Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa sudah diingatkan Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi kita tahu bersama, mereka melanggar. Dan kemudian mereka berdosa. Telanjang. Dan mereka akhirnya apa saudara? Diusir dari Taman Eden. Ada pemisahan, ada pisah. Dosa dan kejahatan. Saudaraku, jadi saya mengingatkan kita, Sodom dan Gomora itu kan kita tahu bersama. Kan sudah mau diriliskan hari ini ya, Sodom dan Gomora. Kita tahu bersama, itu peristiwa tahu kan? Itu peristiwa ya, kejahatan seksual. Perbuatan seksual yang tidak wajar, yang sangat menjijikkan, sehingga kita tahu bersama saudaraku ya, kota ini kan hancur kemudian. Kota di mana Lot yang adalah keponakan Abraham tinggal di sana. Kejahatan dan dosa di sana. Nah, Yesaya katakan tadi Bapak Ibu, Yesaya katakan tadi, ya, kalau saya baca juga ayat ketiganya, saudara perhatikan Yesaya 59 ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh apa saudaraku? Cemar oleh darah. Dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan apa? Dusta. Lidahmu menyebut-nyebut apa? Kecurangan. Saudara perhatikan, saya berapa kali sampai ke ayat firman Tuhan ini. Perhatikan kalimat jarimu oleh kejahatan. Tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Sekarang saudara sedang megang apa di tangan saudara? Saya mau tanya. Handphone.
jari-jari kita ini, saudaraku, jari-jari kita nih, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, ini apa yang kita ketik, apa yang kita chat, apa yang kita bagikan, apa yang kita bisa share kepada publik, kepada siapapun juga, kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, yang kita ketik kejahatan. Loh iya, benar saudara. Orang bisa menyumpahin orang di situ. Orang bisa memfitnah orang, bisa menyalahkan orang. Ini saya pernah khotbahkan loh, jari kita. Jadi saudara lihat, Yesaya ini hidup di zaman perjanjian lama, saudara-saudaraku. Dia ternyata sudah menubuatkan tanpa kita sadari bahwa kelak satu hari tangan-tangan ini, jari ini, kalau tidak dalam kontrol Tuhan, bisa jadi kejahatan. Iya. Saudara pikir dengan bikin status yang menghina orang, menyindir orang, Tuhan senang? Nah, saudara kan tahu kan, saya setiap hari, pernah nggak terlewat satu hari? Terlewat sih enggak ya, tapi mungkin jamnya enggak pas kayak pagi. Selalu saya mengupayakan, berusaha men-share firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua dalam grup gereja lokal kita. Bagi firman. Harapan saya tidak perlulah saudara balas, tapi setidaknya saudara punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Hati-hati saudaraku, dengan jarimu, hati-hati ya, dengan jarimu. Nah, saya tunjukkan lagi satu ayat untuk melengkapi poin yang pertama ini. Kita buka bersama 1 Petrus pasal kedua. Ya. Kejahatan dan dosa itu adalah hal yang mengerikan dan dapat menghancurkan hidup kita loh. Sebagai orang percaya, perselingkuhan, ya kan? Waduh, menghancurkan kehidupan orang percaya. Buka 1 Petrus pasal yang kedua, saudara-saudaraku. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama. 1 Petrus 2 ayat pertama. Karena itu, buanglah apa saudaraku? Segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan apa? Fitnah. Jangan. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Saya tidak mengatakan bahwa saudara itu penuh dengan dosa, kejahatan. Tapi kalau kita dengar apa kata Ibu Gembala tadi berkata, Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Yang Tuhan cari adalah orang yang setia. Amin. Nah, gereja bukan soal ukuran, bukan soal besar atau kecilnya. Tapi bagaimana gereja mengingatkan umat Tuhan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi, saudara-saudaraku, kalau saudara mau membuka telinga, ya, membuka hati saudara, saudara harus berkata, puji Tuhan kalau ada yang masih mengingatkan. Amin. Saya tipe hamba Tuhan, gembala, yang mengingatkan umat supaya hidup dalam kebenaran. Mengerikan saudara-saudaraku. Ya. Sebenarnya bukan soal efeknya saja, saudara. Tapi pada akhirnya, ya, kita diingatkan Tuhan bahwa dimanapun kita berada, dunia ini bukan tempat yang aman. Itu kan yang saya sampaikan dalam Sodom dan Gomora. Iya. Kalau laut asin itu dia jadi laut mati, itu kan efeknya. Tapi kita lihat efeknya ini apa kemudian. Kita diingatkan bahwa kejahatan dan dosa adalah hal yang mengerikan dan dapat menghancurkan hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, pesan saya ya, bagi jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, yuk, jangan buat jurang pemisah dengan Sang Pencipta. Haleluya. Jangan. Tuhan itu sangat ingin dekat dengan kita. Dekat. Bohong kalau orang tua nggak mau dekat sama anaknya. Sama, Bapak di sorga pun ingin dekat dengan saya dan saudara. Saya senang waktu saudara hadir. Saya senang. Saya menyambut saudara dengan penuh sukacita. Apalagi Bapak di sorga. Haleluya. Oke. Kita ambil keputusan di hati kita. Tuhan, aku tidak mau berpisah denganmu Tuhan. Karena dunia ini memang bukan, bumi ini bukan rumah kita, saudara-saudaraku. Bukan rumah kita tuh di sorga. Haleluya. Oke, yang kedua kemudian. Yang kedua saudaraku, mari saya ajak kita untuk melihat Yakobus 1 ayat 22. Yakobus pasal 1
ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat 22. Nah, ini saya mau kita baca bersama-sama yuk. Baca sambil duduk saja nggak apa-apa. Yakobus 1 ayat 22. Ayo, kalau sudah dapat kita baca ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu... bentar, belum semua. Yakobus 1 ayat 22. Sudah dapat? Ya oke. Yakobus 1 ayat 22. Sudah dapat? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, apa yang menjadi renungan bagi kita semua berkaitan dengan kisah laut mati ini? Yang tadi sudah kita baca, Yakobus 1:22. Kehidupan yang tidak menjadi berkat. Jangan sampai kehidupan saya dan saudara itu tidak jadi berkat. Saudara mengerti nggak apa maksudnya? Begini saudaraku, hidup tanpa tindakan nyata, di mana firman Tuhan hanya didengar saja, tanpa dilaksanakan, saudara tidak akan menghasilkan yang namanya berkat. Ya, yang tadi saya juga sampaikan kepada saudara, setiap hari saya bagikan kepada kita semua renungan, mau pendek mau panjang audio, ya kan, kepada pemuda juga saya bagikan. Supaya mengapa? Bukan saudara cuma baca atau didengar saja, tapi mengajak kita semua untuk menjadi pelaku firman. Kalau bahasa zaman now itu dikatakan, kamu tuh jangan cuma jadi penonton saja, tapi jadi pemain gitu, ya kan? Jangan jadi pendengar saja, tapi jadi pelaku firman. Haleluya saudaraku. Supaya kehidupan kita tuh kehidupan yang dapat jadi berkat. Jadi yang kedua, apa yang bisa jadi suatu renungan bagi hidup saya dan saudara? Janganlah kehidupan kita kehidupan yang tidak menjadi berkat. Kalau kata saya, saudara-saudaraku ya jujur saja ya, kadang-kadang ya kita, kalau kita mau kalkulasi, kalau mau hitung-hitungan nih ya, jujur ya, antara firman Tuhan atau Alkitab dalam handphone kita dengan sosmed, lebih banyak mana yang kita mau tonton? Jujur aja, nggak apa-apa. Pasti. Nah sekarang caranya begini kita mensiasatinya. Carilah ya channel-channel yang di sana ada berita firman Tuhan. Amin. Channel kesaksian-kesaksian orang yang hidupnya dijamah Tuhan. Yang tadi di awal saya bilang, penginjilan-penginjilan lewat sosmed itu kan luar biasa. Saudara nonton, ya saya nggak usah sebut lah di sini ya. Banyak sekarang. Artinya apa saudara-saudaraku? Saudara tahu nggak? Kita tidak pernah terfikir ya, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, seperti begini. Tuhan bilang ini, waktu Tuhan mau naik ke sorga, pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua muridku. Itu penginjilan. Nah sekarang, kalau kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu dan kesempatan untuk ke sana yang tadi saya sampaikan, caranya seperti begini. Ini nih, YouTube channel begini. YouTube channel untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekarang sudah dibuka semua, terbuka. Udah zaman terbuka sekarang. Nah itulah sebabnya saudaraku, yang banyak masuk ini, saya mengingatkan terus juga, Ibu Gembala saya ingatkan, ini yang masuk ini ya, ini menyerbu otak kita saudaraku. Menyerbu otak kita. Sampai masuk ke hati. Kalau yang masuk ini ada bawaan-bawaan yang tidak baik, yang ditunggangi oleh kuasa-kuasa kegelapan, dikhawatirkan kita, nanti kita terseret di sana. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Yakobus sudah mengingatkan kita, kamu itu jangan cuma jadi pendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Gereja itu mengingatkan kita. Saya itu gembala mengingatkan saudara. 24 jam tidak bisa bersama saudara. Ya kan? Tapi tahu nggak engkau? Ada mata yang mengawas engkau. Maka itu saya pernah bilang, CCTV-nya Tuhan itu jauh lebih canggih, Om, Bos, Leon,
adik-adikku, saudaraku, CCTV Tuhan tuh jauh lebih canggih. Dia tahu kedalaman hati dan hidupmu. Dia tahu apa yang engkau pikirkan. Saya nggak tahu pikiran saudara, apa rencana dan benak saudara. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Ayo, hidupmu harus jadi berkat. Ya, hidupmu tuh harus benar-benar hidup yang singkat ini harus jadi berkat. Saya pernah mengatakan ini kalau saudara pernah nonton video khotbah saya, ya. Kalau kita sadar dengan hidup ini, sebenarnya kalau kita menganalisa hidup kita semua pribadi, kita sudah bisa memprediksi, saudaraku, bakal kemana kita. Iya benar. Ini bukan masalah sombong rohani atau sok tahu firman Tuhan, tidak. Tapi kalau selama engkau melakukan kebenaran firman, kamu tahu nih, akhir hidup kamu nanti mau kemana. Prediksinya tuh udah tahu. Prediksinya. Bapa di sorga kan punya kerinduan supaya anak-anaknya yang ada di muka bumi ini berkumpul bersama-sama. Dia kirimlah anaknya yang sulung, Yesus Kristus, buat saya dan saudara 2000 tahun yang lalu, ya, supaya dia menjadi teladan dan dia menjadi teladan. Nah, kita ini yang kadang-kadang, saudaraku, tidak mau mengikuti dia. Ayo, saya mengingatkan, ya. Nanti kita lihat, jangan hidupmu jadi laut mati. Hidup yang tidak jadi berkat. Jadi yang kedua itu, kehidupan yang tidak jadi berkat. Itu laut mati. Nggak ada guna itu hidup. Nggak berguna. Ayo, saudaraku. Kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Nanti kaitannya sama yang ketiga. Ya, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Menolong orang lain. Yang ketiga, saudara-saudaraku. Saudara, karena khotbah ini pun direkam. Yang ketiga ya, nanti kita akan baca Amsal 12 ayat 2 dan Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Yuk, pertama kita buka dulu Amsal 12 ayat 2. Ya, yuk kita baca sama-sama yuk, karena satu ayat ya. Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat semuanya? Katakan amin kalau sudah dapat. Amsal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang baik ya, dikenan Tuhan. Kemudian kita baca Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 9. Ini yang sudah bagian yang terakhir ya, saudara-saudaraku ya. Ayat 6, pasal 6 maksud saya. Ayat 9 dan 10. Yuk, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita, apa saudaraku? Berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, waktu dan kesempatan masih ada untuk hidup lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Haleluya, saudaraku. Amsal 12 ayat 2 tadi, orang baik dikenan Tuhan. Nah, dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, a good man obtains favor from the Lord. Artinya, orang baik akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Orang baik loh, akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Yuk, saudaraku, Petrus tadi bilang apa? Buang segala kejahatan. Ya, pikiran-pikiran yang muncul ini pikiran jahat, nyakitin hati orang, iri hati dengan, itu kan pikiran jahat. Ya kan? Itu dibuang supaya kita jadi orang baik sehingga kita mendapatkan kasih karunia dari itu Tuhan. Galatia tadi bilang apa, saudaraku? Galatia sebagai ayat kita yang terakhir, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan ya. Ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, yang ketiga,
Waktu dan kesempatan masih ada untuk kita lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, apa saudara pikir Tuhan tidak tersenyum? Tanganmu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Haleluya. Tanpa dia minta pun kita menolong orang lain. Pagi tadi saudara saya baca ada satu kalimat bagus. Bagus kalimatnya. Sebenarnya, ini kalimat begini, sebenarnya kita ini tidak layak dikasihi Tuhan. Tidak layak. Kenapa kita dikasih Tuhan? Kita nggak pantas dikasih Tuhan. Tapi karena kasih-Nya yang sangat besarlah Dia berikan dan bagikan kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Unlimited. Dia berikan kepada kita. Sebenarnya kita ini nggak pantas, saudara-saudaraku. Nggak pantas. Firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi karena kasih dan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, kehadiran saudara ya, perhatikan ini, datang ke rumah Tuhan. Artinya saudara mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Bukan karena ada ini, ada itu, tidak. Karena kita sadar, hidup ini cuma kemurahan Tuhan. Yang tadi kan sudah disaksikan. Tuhan itu baik. Yuk, selagi masih ada waktu dan kesempatan, berbuat baik ya. Berbuat baik. Saya pun demikian, saudara-saudaraku. Gak usah nunggu aba-aba lah. Gak usah nunggu tanda-tanda atau kode. Tapi kita tuh sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Nih, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Kalau saudara pandang, lihat, datang beribadah adalah berbuat baik kepada Tuhan, lakukan terus. Kalau saudara menolong orang lain, memberikan apapun yang bisa kita tolong kepada orang, tanpa melihat apapun, siapapun, karena kita mengasihi dia. Wah, itu top. Luar biasa. Sehingga hidup kita tidak menjadi hidup yang menjadi laut mati. Nah, saya kembali kepada kitab Yeskel ya. Saya menutup yang tadi saya mau bilang. Yeskel 47 tadi kan dibilang begini. Ya, Yeskel 47. Perhatikan ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayi Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga apa, saudaraku? Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Waduh, saudaraku. Kehidupan kita tuh jadi berkat loh, Ibu. Hidup kita jadi berkat. Orang tuh kalau ketemu sama kita tuh seneng gitu. Iya, karena kita tuh orangnya tuh penuh dengan sukacita Tuhan. Nah, kemudian tadi dibilang ya, saya senang sekali kalimat ini. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Waduh. Saudara, perkataan kita menyentuh hati orang. Ketikan-ketikan kita di handphone itu memberkati orang lain. Ya kan, Leon kan suka baca kan renungan-renungan yang Bapak Gembala Kier kan. Ayo, sapa orang. Apa kabar misalnya? Shalom. Itu kan satu kalau kita lakukan dengan tulus, itu tuh kayak setetes air di padang gurun. Nah, saudara, kita mau apa lagi hidup ini? Hah? Apa yang kita mau kejar lagi? Apa? Ayo, yang kita mau kejar ada tuh perkenanan Tuhan. Amsal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan. Amin. Iya. Kalau kebaikanmu tulus dan untuk Tuhan, buat semua orang, terutama kawan-kawan seiman tadi ya, hidup kamu berkenan di hati Tuhan. Dan hidupmu menjadi laut yang memberikan kehidupan seperti ini. Ikan-ikan hidup. Orang kesusahan kamu tolong. Orang lagi kelaparan kamu kasih makan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Iya, ajaran Tuhan Yesus. Ya, semangat ya. Hidupmu harus jadi berkat. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Ya, haleluya.